Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Syayani. Nama saya Fatimah. Dan kita di sini bersama dengan Pak Rusja dari SDN Cempaka Baru 05. Iya. Nah, kami di sini ingin mewawancarai Bapak untuk tugas PLP pertama kami, Pak. Nah, pertanyaan pertamanya mengenai kultur sekolah nih, Pak. Nah, jadi visi-misinya sekolah SD itu SD yang di sini itu apa ya, Pak? Visi misi ya. Iya. Atau enggak nanti boleh minta di foto nggak, Di Pak? foto aja ya. Iya, nanti iya, ya. di foto Di foto aja. aja ya. Nah, terus Bapak di sini pakai kurikulum apa ya, Pak? Kurikulum 13. Kurikulumnya Iya, 2013. semenjak tahun 2016 sudah menerapkan kurikulum. Oh, dari 13. 2016 ya, Pak? Iya, sudah menerapkan. Berarti ini tahun ke-3 mau ke-4 kan? Iya, mau keempat. Tapi itu kan bertahap ya. Iya. Tidak semua kelas ya, jadi bertahap dulu. Awalnya dari kelas 1 dan Satu. kelas 4. Kelas 35 dulu. Oh, 3 Kelas dan 3, 5. 1, 3 ya, 1, 3. Oh, 1, 3 dulu. 3. Nah, terus bagaimana cara pengembangannya ya? Bapak melakukan pengembangan kurikulumnya itu gimana? Ya, kurikulum 13 itu kan penanaman karakter ya. Iya. Kemudian kurikulum 13 itu lebih bersifat pada penanaman karakter ya. Kemudian sebelum kita menerapkan tentu saja kan ada sosialisasi dulu ya. Iya. Dari dinas Iya. ya, dari Sudin gitu ya, ada sosialisasi dulu, ada pelatihan dulu ya, sehingga semua guru tuh memahami tentang karakter dari kurikulum 13 itu yang notabene berbeda dari kurikulum sebelumnya ya. Berbeda. Iya. Nah, kalau misalnya proses pembelajaran sekolahnya itu dari kurikulum 2013 itu berjalan lancar tapi Pak selama ini? Berjalan lancar. Tapi ada kendalanya nggak, Pak? Ya kalau kendala sih ada, tapi kendala itu sejalan dengan waktu ya. Kemudian kita antisipasi kendala itu, yaitu dengan adanya pelatihan-pelatihan ya dari pihak pengawas ya. Kadang-kadang ini pengawas intent juga ya melakukan pelatihan kepada guru-guru kita ini, bapak ibu guru kita, sehingga mereka benar-benar memahami kurikulum 13 secara utuh, dan ya kendala-kendala yang tadi disebutkan itu hampir bisa diatasi. Nah, sarana prasarana yang mendukung proses pembelajaran ini ada di sekolah apa aja ya, Pak? Sarana dan prasarana ya. Ini kan gedung baru ya, ya banyak lah, hampir semua terpenuhi, insya Allah semua terpenuhi ya prasarana yang untuk menunjang kegiatan belajar mengajar kurikulum 13 itu ya. Ya, hampir semua terpenuhi karena kita gedung baru ya. Di tiap kelas ada ini ya, Pak, infokus. Infokus ada, tapi belum terpasang secara permanen ya. Iya. Nah, terus ke pengaturan dan tata tertib nih, Pak. Iya. Nah, tata tertib di sekolah itu ada tulisannya nggak, Pak? Terus Iya, terpampang ya di setiap lantai itu ada di setiap lantai, di tiap kelas ada ya. Ada beberapa item itu banyak ya, dari mulai aturan jam masuk ya, kemudian jam istirahat, kemudian dari cara berpakaian itu ada di tata tertib itu. Berarti sudah jelas terpampang ya, Pak? Terpampang. Bagaimana sekolah mensosialisasikan peraturannya selain di pampang doang, atau misalnya ada setiap upacara atau Iya. seperti apa gitu, Pak? Itu disosialisasikan
di awal tahun ajaran baru itu karena saking banyaknya item-item kan, Iya. jadi itu kita mensosialisasikannya tidak hanya di tahun ajaran baru, jadi intens itu ya. Kemudian setiap upacara gitu kan, dan ya prakteknya itu kan namanya aturan itu sambil dipraktekkan ya. Umpamanya aturannya anak harus pakai dasi ketika hari Senin ya, ketika hari upacara itu harus pakai dasi. Nah itu kita terus melakukan sosialisasi. Ketika ada anak yang tidak pakai dasi ya kita tegur ya, yang tidak pakai topi. Jadi kalau yang secara berkala itu disosialisasikan ketika tahun ajaran baru, kemudian ketika upacara ya, kemudian ketika pembagian rapor kita sosialisasikan kepada orang tua ya, orang tua siswa kita sosialisasikan aturan itu dan dipraktekkan atau disosialisasikan setiap saat. Berarti kalau misalkan ada siswa yang tidak menjalankan tata tertib dengan baik, itu dihukum atau hanya ditegur doang? Dinasehati, ditegur ya, tidak dihukum, dilarang sekarang. Itu karena kan memang nggak boleh, tidak produktif. Dinasehati. Nah Pak, ngomongin tentang upacara, kegiatan seremonial formalnya diadakan atau diperingati itu yang hari-hari besar saja atau ada hari apa lagi gitu Pak? Upacara ya, upacara bendera itu setiap hari Senin kita. Setiap hari Senin upacara ya, pengibaran bendera. Kemudian ada lagi upacara hari besar nasional ya, seperti 17 Agustus gitu kan. Kemudian upacara hari pendidikan nasional ya, hari pahlawan ya, kemudian ya ada itu ya, nanti biasanya itu ada edaran ya, ada edaran dari dinas yang memerintahkan menyarankan kita untuk upacara ya, ada ininya. Kegiatan upacara bendera itu biasanya dipimpin atau pembinanya itu hanya bapak saja atau bergantian? Ya itu bergantian ya. Pembina upacaranya bergantian, tidak terus kepala sekolah. Maruk dong kepala sekolah jadi pembina terus-terusan, biar bapak ibu gurunya juga mengalami ya, mendapatkan pengalaman yang berharga dari ketika dia menjadi pembina upacara. Bergantian ya. Tapi kalau untuk upacara hari besar bapak? Nah lebih ke seringnya bapak ya. Kalau untuk petugasnya itu dari staf guru atau dari anak murid Pak? Yang rutin hari Senin itu siswa, yang rutin siswa. Tapi ketika ada kegiatan upacara hari-hari besar itu biasanya bapak ibu guru ya. Banyak hari 17 Agustus, hari kemerdekaan, kemudian hari ulang tahun PGRI. Berarti kurikuler udah tidak diadakan? Tidak ada sekarang. Tapi untuk anak-anak dapat pelajaran dari luar gitu, menggantinya bapak dengan apa ya Pak? Nah dengan melalui itu aja ya itu seperti penayangan melalui video-video di kelas aja, pembelajaran masuk ke dalam pembelajaran, seperti kita menayangkan kebun binatang Ragunan gitu ya, melalui itu aja. Kalau secara real berkunjung ke sana sudah tidak boleh sekarang. Berarti kalau ekstrakurikuler itu kegiatan pramuka dilaksanakan setiap hari Rabu? Setiap hari Rabu. Pulang sekolah atau ada jadwalnya sendiri? Untuk kelas 1 karena kan pulangnya lebih awal ya. Itu dilaksanakan setelah pulang sekolah ya. Kalau untuk kelas 6 itu
kebetulan di hari Rabu itu ada apa PM ya, apa Pendalaman materi. pendalaman materi ya, itu bisa kita pakai untuk pelajaran pramuka yang sampai siang itu sampai jam 2 ya baru selesai anak-anak. Kalau ekstrakurikuler pencaksilat itu hari apa, Pak? Hari apa ya, aduh bapak lupa nih tuh jadwalnya pencaksilat ya. Iya. Hari Kamis apa hari apa ya? Kalau drum band itu setiap pulang sekolah semua, Pak? Iya, setelah selesai sekolah semua. Tapi nggak ada yang dilaksanain hari Sabtu. Satu nggak ada. Sabtu harus libur. Karena kita, nah itu dengan pertimbangan hari keluarga, ya. Istirahat dulu mereka, sholat berjamaah kita di sana, sholat baru mulai ekskul. Nah, kalau untuk praktek pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah, pembuangan sampah itu Pak, itu sistemnya di sini sudah Pilah ya? iya Sudah. sudah pilah. Ada, kalau dulu kan cuma 3 ya, sekarang ada 7 pilahan itu ya. Ada sampah. Kalau dulu kan organik, anorganik, dan sampah berbahaya ya. Iya. Nah, kalau misalnya di sekolahan ada kerja bakti gitu nggak Pak? Oh ada. Ada kerja bakti. Ada. Itu yang melakukan sama siswa juga Pak? Siswa ikut, kan bagian dari pendidikan ya. Dari bagian dari pendidikan, pembiasaan ya. Tidak kesannya bukan kesan kita nyuruh anak ngerjain anak, bukan ya, tapi memberikan karakter ya, menanamkan karakter bahwa mereka itu harus bisa yang namanya nyapu, yang namanya nyapu sampah di lapangan, bagaimana dengan sapu lidi gitu kan. Iya, cara ngepel itu kita lakukan setiap 2 minggu sekali. Nanti yang mau ke Berarti kebiasaan setiap harinya kan, misalnya setiap hari Senin itu upacara. Ya. Nah, hari-hari lain Ibu udah bulan Juni cabut? sebelum memulai pelajaran ada pembiasaan apel atau literasi atau gimana? Pembiasaan selain itu ya Pak, bukan selain upacara ya. Iya. Itu selain itu aja. kebiasaannya pokoknya baris di depan sekolah, di depan kelas ya. Banyak itu nanti variatif ya, bergantian ya. Iya. Kemudian baris di lapangan juga bisa ya. Kan masih ada Kemudian seminggu. pembiasaan Sekarang tanggal 19 ya. literasi, termasuk literasi itu Ya, seperti lima hari. baca surat-surat pendek Al-Quran itu pembiasaan. Anaknya Ya, bisa ada juga, belajar. jadi kita bergantian ya. Biasanya